Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi fluida statis ya. Nah, kita tahu bahwa fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya. Nah, tapi di bahasan yang sebelumnya yang kalian pelajari itu adalah fluida ketika dia tidak bergerak ya atau diam. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana nih kalau fluidanya itu bergerak ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar pada slide berikut. Nah, ini ada beberapa contoh nih fenomena ya. Yang pertama adalah ini air yang keluar dari selang. Jadi mengalir dari selang keluar ya, disiram. Kemudian ini ada gambar air terjun. Nah, pasti kalian pernah ya melihat air terjun. Nah, itu indah sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini ada aliran asap ya dari pembakaran ini lilin, dari pembakaran lilin. Nah, dari ketiga gambar ini itu merupakan beberapa contoh dari fluida dinamis ya atau fluida yang bergerak. Tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali nanti contohnya ya. Jadi kalian nanti boleh cari sendiri contoh yang lainnya ya. Nah, untuk pembahasan materi fluida dinamis, nah kita nanti akan batasi di sini yaitu kita memandang fluida itu sebagai fluida ideal ya. Nah, apa saja sih ciri-ciri fluida ideal itu? Nah, kita lihat ya di slide berikut ini. Ciri-ciri fluida ideal yaitu yang pertama, tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Jadi ketika si fluida ini ditekan, maka tidak ada perubahan volume. Ya, dan dianggap massa jenisnya itu tidak berubah atau delta rho-nya sama dengan 0. Nah, kemudian tidak kental atau non-viskos. Jadi fluida tidak akan mengalami gesekan saat mengalir. Berarti di sini tidak ada perubahan energi mekanik atau delta E-nya sama dengan 0. Nah, kemudian alirannya stasioner atau konstan. Jadi tidak berubah, seragam ya. Nah, berikutnya tidak bergejolak atau non-turbulen ya. Di sini kita lihat persamaan kontinuitas. Nah, kita lihat di sini ada air yang sedang mengalir. Nah, di sini debit fluida ya. Kita berbicara sekarang debit dulu. Nah, debit fluida itu adalah besaran laju volume air yang mengalir ya atau fluida yang mengalir. Nah, jadi debit itu bisa juga disebut sebagai jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu ya. Nah, ini persamaannya kita tuliskan seperti ini. Jadi Q sama dengan delta V per delta T, di mana di sini delta V ini adalah perubahan volume ya, dibagi selang waktu. Nah, kemudian di sini kita lihat dari persamaan ini Q sama dengan delta V per delta T. Nah, kita lihat di sini gambar ketika misalkan ya air mengalir dari, misalkan kita pandang dari satu titik ini ya ke titik yang kedua. Ya, titik 1 ke titik 2. Nah, ini melewati luas penampang yang berbeda. Dia bergerak dengan kecepatan V1. Nah, berarti dari titik 1 ke titik 2 dia menempuh jarak tertentu kan, sejauh sebut saja S lah ya. Nah, berarti di sini debitnya bisa kita hitung. Nah, di sini kan perubahan volume ya, berarti adalah volume dari sini ke sini. Nah, volume itu adalah kalau di sini kan berarti luas penampang dikali tinggi ini ya atau jarak yang ditempuh. Berarti di sini delta V-nya itu bisa kita ganti menjadi S dikali A. Nah, ini waktunya sebut saja T. Nah, kita lihat di sini S per T ini kan sama dengan kecepatan ya.
Nah, berarti di sini persamaan debit boleh juga kita tulis sebagai Q sama dengan A kali V, di mana V di sini adalah kecepatan, ya. Jadi luas penampang kali kecepatan. Jadi kalau V yang ini, yang besar ini adalah volume, tapi kalau yang ini adalah kecepatan. Jadi menghitung debit itu kita bisa gunakan delta V dibagi delta T atau perubahan volume dibagi waktu, atau kita boleh juga menghitung luas penampang kali kecepatan, ya. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu atau debit merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida, ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Nah, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida itu selalu konstan, ya. Jadi selalu konstan atau tetap atau tidak berubah walaupun dia melewati luas penampang yang berbeda-beda. Tapi debit fluida itu selalu tetap, ya. Nah, kita lihat persamaannya nanti akan seperti ini. Jadi ketika kita meninjau di dua titik, ya, atau di beberapa titik, maka ini nilai debitnya ini akan selalu tetap. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Ya, berarti ini akan terus sama debitnya. Berarti di sini kita bisa gunakan persamaan A1V1 sama dengan A2V2 sama dengan A3V3 dan seterusnya, ya, sampai AN Vn. Ini V di sini dicatat, ya, bahwa di sana itu kecepatan, bukan volume. Awas, hati-hati, ya, jangan tertukar. Nah, jadi atau boleh, ya, kita singkat di sini A kali V atau luas penampang kali kecepatan ini konstan. Jadi nilainya tetap, ya. Kita lihat contoh soal yang pertama, ya. Di sini sebuah terowongan air memiliki luas penampang 2 meter persegi. Jadi itu A-nya, ya. Air yang mengalir melalui terowongan tersebut memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Kita tulis dulu, ya. A-nya A sama dengan 2 meter persegi, ya. Air tersebut mengalir melalui teropong, kecepatannya 2 meter per sekon. Hitunglah massa air yang dapat ditampung selama 1 menit. Nah, berarti di sini berapa nih massa air? Selama T-nya sama dengan 1 menit atau boleh juga ditulis, ya, 60 sekon. Nah, di sini diketahui massa jenis air Rho 1000 kg per meter kubik, ya. Nah, kita cari massanya. Nah, di sini kita tahu bahwa debit itu sama dengan volume dibagi waktu atau sama dengan luas dikali kecepatan, ya. Nah, karena di sini V itu sama dengan V itu sama dengan M per Rho, ya. Nah, kan? Maka di sini persamaan boleh kita tulis jadi M per Rho kali T sama dengan ini A kali V. Nah, di sini berarti M-nya sama dengan A kali V dikali Rho dikali waktu. Nah, kita masukkan di sini angkanya. A-nya tadi 2,
kemudian kecepatannya juga 2, massa jenisnya 1000, nah, dikali di sini waktunya yang sudah dirubah ke sekon ya, jadi 60. Maka di sini tinggal dikalikan 2 dikali 2, 4 dikali 1000 dikali 60 ya. Jadi sama dengan 2,4 buat dalam bentuk baku ya, kali 10 pangkat 5 kg. Ya, ini massanya. Nah, kemudian kita ke soal yang berikutnya. Di sini jika debit air sungai yang melewati sebuah bendungan dengan luas penampang 200 meter persegi. Nah, berarti ini adalah A-nya ya. A sama dengan 200 meter persegi. Debitnya Q berarti diketahui ini 800 meter kubik per sekon. Nah, tentukan kecepatan aliran air sungai yang melewati bendungan tersebut. Begitu kan? Nah, berarti ini kita bisa pakai persamaan. Nah, yang ini debit sama dengan luas dikali kecepatan. Mudah ya? Kita tinggal masukkan saja. 800. Ini satuannya sudah cocok ya, sudah sesuai. Ini 200 dikali V. Maka di sini V sama dengan 800 dibagi 200. Jadi V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, itu kecepatannya ya. Nah, sekarang lanjut. Jika 10 liter air dituangkan ke dalam suatu wadah. Berarti di sini volumenya dulu ya, kita tulis 10 liter. Nah, ini liter ini satuannya kita rubah ya. Jadi liter itu sama dengan kan desimeter kubik ya. Jadi kita rubah ke meter kubik. Nah, jadi 10 kali 10 pangkat min 3 ya, atau langsung boleh ditulis 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, gitu ya. Kemudian dituangkan ke dalam suatu wadah melalui sebuah selang dengan luas penampang. Nah, berarti di sini A sama dengan 5 cm persegi. Nah, ini juga harus dirubah ya ke meter persegi. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, kemudian di sini membutuhkan waktu 2 sekon. Berarti T-nya diketahui sama dengan 2 sekon ya. Tentukan kecepatan aliran air dalam selang waktu tersebut. Nah, berarti ini yang ditanyakan berapa nih kecepatannya ya. Nah, kita gunakan persamaan. Nah, tadi debit itu sama dengan apa tadi? V per T ya. Sama dengan A kali V. Nah, ini V-nya ada ya, kita masukkan. V-nya 10 pangkat min 2 per, nah waktunya 2 sekon. A-nya 5 kali 10 pangkat min 4. V-nya dicari ya. Berarti ini habis, dibagi ya. Di sini sisa min 2. Maka di sini V-nya sama dengan, nah, itu ya, berarti 1 per, nah gitu ya,
2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini yang 10 pangkat min 2-nya di ke atas kan jadi positif. Jadi sama dengan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 itu jadi 100 kan? Nah, 100 dibagi 2 kali 5 ini 10 ya. Jadi sama dengan 100 dibagi 10. Nah, 10 ya. 10 meter per sekon. Soal berikutnya, Andi mengisi sebuah bak mandi dengan air dari keran. Jika diketahui volume bak mandi 6 meter persegi. Jadi diketahui di sini volumenya V besar ya, sama dengan 6 meter persegi. Nah, luas penampang keran air berarti A-nya sama dengan 2 cm persegi. Nah, ini dirubah ke meter persegi ya. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ya, meter persegi. Dan kecepatan aliran, berarti ini V kecil sama dengan 3 meter per sekon. Hitunglah berapa lama Andi mengisi bak mandi hingga penuh. Nah, berarti ini yang ditanya T ya. Nah, kita masuk ke persamaan. Nah, ini debit ya. Debit itu kan sama dengan volume dibagi waktu sama dengan luas dikali kecepatan ya. Nah, masukkan ini volumenya 6, waktunya ditanya, A-nya 2 kali 10 pangkat min 4, V-nya 3. Nah, di sini T-nya pindah ke kanan ya. Jadi di sini 6 per 2 kali 3 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini habis berarti T-nya sama dengan jadi 10 pangkat min 4-nya ke atas ya. 10 pangkat 4 atau 10.000 ya. Ini satuannya dalam sekon. Nah, jadi T-nya itu. Berikut, nah ini suatu fluida ideal mengalir melalui pipa AB seperti pada gambar di bawah ini. Bila luas penampang A 2 kali penampang B, maka kecepatan aliran di A adalah V. Ya, jadi di sini diketahui luas penampang A sama dengan 2AB gitu ya. Dan kecepatan aliran di A sebut saja VA sama dengan V aja gitu ya. Maka berapakah kecepatan aliran fluida di B? Nah, begitu kan? Nah, di sini kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Jadi luas penampang A kali kecepatan di A sama dengan luas penampang B dikali VB ya. Ini yang ditanyanya VB. Nah, kita masukkan di sini 2AB dikali V sama dengan AB-nya di sini tulis aja AB ya. AB dikali VB ini yang dicari ya. Nah, ini AB sama ya, luas kiri dibagi AB, luas kanan dibagi AB. Maka di sini VB-nya sama dengan 2V. Jadi kecepatan di B itu sama dengan 2 kali V. Ya, karena ini tidak ada angka soalnya. Berikutnya, sebuah
pipa air berbentuk leher botol. Seperti pada gambar ini berbeda diameternya ya. Yang satu D1 dan D2. Nah, diameter penampang yang lebih besar 3 kali diameter penampang yang kecil. Berarti D1 sama dengan 3D2 gitu ya. Jika kelajuan air pada penampang yang besar, nah diketahui di sini P1 sama dengan 4 meter per sekon. Berapakah kelajuan air pada penampang yang kecil? Nah, berarti kita harus mencari V2-nya berapa ini. Nah, kita masuk ke persamaan kontinuitas. Nah, ini karena persamaan kontinuitas itu A1 V1 sama dengan A2. Nah, ini hati-hati di sini ya. Jangan langsung dikali D. Nah, D itu kan diameter. Berarti kalau diameter itu bentuknya lingkaran, maka kita tulis di sini luas A1 itu kan 1/4 VD ya. Kalau kita gunakan diameter, itu kan rumus lingkaran ya. Luas penampangnya berarti lingkaran V1 sama dengan 1/4 V. Ini D1 ya, D2 kuadrat dikali V2. Nah, ini kan 1/4 V-nya sama. Nah, D1-nya masukkan di sini 3D2. Ini kali 4 sama dengan, ini kuadrat ya, maaf, kelewat. Sama dengan D2 kuadrat. Kali V2 ini yang dicari. Nah, ini sama, D2-nya sudah sama. Nah, itu berarti V2 sama dengan 3 dikali, oh iya, ini ada yang kelewat ya. Ini kan D1-nya 3D2. Nah, ini kan dikuadratkan ya. D1-nya berarti ini 3-nya juga ikut dikuadratkan nih. Berarti 9 ya. Berarti sama dengan 9 dikali 4. 36 ya. Meter per sekon. Seperti itu. Terus, nah ini sekarang. Ini sudah soal variasi ya, dikaitkan dengan energi listrik. Daya di sini ya. Sebuah pompa air 100 watt menyedot air dari kedalaman 9 meter. Berarti ini daya ya, diketahui dayanya sama dengan 100 watt. Menyedot air dari kedalaman 9 meter, berarti ini H. 9 meter. Disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam sebuah bak berukuran, ini volume baknya ya. Ini besar ya, ini 0,5 meter kubik. Bak tersebut penuh setelah dialiri air selama 15 menit. Nah, ini kita rubah ke detik ya. Berarti di sini T-nya, lanjut di sini ya, sama dengan 15 dikali 60 ya. Jadi T-nya sama dengan ini 900 sekon ya. Nah, di sini yang ditanyakan efisiensi pompa. Nah, efisiensi itu merupakan persentase dari perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Nah, ini masukannya adalah 100 watt. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung daya keluarannya? Nah, daya keluaran itu kita ambil dari sini. Jadi kemampuan si pompa itu menyedot air. Nah, dari mana? Ini dari sebenarnya pengertian daya itu kan, nah, sama dengan energi per waktu ya. Nah, energinya dari mana? Nah, di sini kita peroleh energinya yaitu dari energi potensial gravitasi. Nah, kita tahu menghitung energi potensial gravitasi itu sama dengan mGh kan? Ya.
per T. Nah, di sini M ini, nah M sama dengan kita ganti menjadi rho massa jenis ya, dikali volume. Maaf. Nah, jadi di sini P-nya nanti daya keluaran ini ya. Jadi rho dikali V dikali G dikali H per T. Nah, ini P-nya sama dengan rho-nya ambil 1000, volumenya ini 0,5 kali 10, ini H-nya kedalaman ya, 9, dibagi waktunya tadi sudah dirubah ke detik, yaitu 900 sekon. Nah, jadi ini 9-nya habis, 12, 12. Ya, berarti di sini sebentar Ibu hapus dulu ya. Nah, biar cukup. Nah, nanti berarti di sini dayanya 50 watt. Ini daya keluaran ya, sedangkan daya masukan tadi ini 100 watt. Maka di sini efisiensinya sama dengan daya keluaran, nah 50 dibagi daya masukan ya, perbandingan antara daya yang keluaran dengan daya masukan ini dikali 100%. Jadi nanti hasilnya dalam persentase ya. Jadi sama dengan 50%. Nah, inilah efisiensinya. Mungkin sekian dulu ya pembahasan soal dari Ibu. Semoga paham, dicoba lagi nanti latihannya di rumah ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.